Shalom PJJ Sektor 4 yang dikasihi Tuhan, Mejua-jua. Malam hari ini kita masih ber-PJJ melalui media teknologi informasi karena imbas virus corona yang masih melanda kita. Tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita, dan malam hari ini teks renungan kita terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dan tema kita rehlah desken batu singgeluh. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja dalam arti kumpulan orang percaya seringkali digambarkan melalui berbagai macam metafora. Petrus kali ini dalam suratnya menggambarkan gereja sebagai sebuah bangunan, sebagai sebuah rumah rohani. Dan dalam metafora ini aspek komunal atau kebersamaan dari setiap orang percaya sangat ditekankan. Untuk membangun sebuah rumah, satu batu tidak akan ada artinya. Tapi jika batu itu semua disatukan bersama-sama, maka akan dapat dipergunakan untuk membangun sebuah rumah. Dan kata Petrus melalui teks kita malam hari ini kepada saudara dan saya sebagai umat percaya, kita bukan sekedar batu. Tapi biarlah saudara dan saya boleh menjadi batu yang hidup. Dan karenanya ketika kita menjadi batu yang hidup, maka yang kita bangun bukan hanya sekedar sebuah rumah, tapi yang kita akan bangun adalah sebuah rumah rohani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Petrus dalam ayat 5, dia katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Kita diajak untuk menjadi batu-batu yang hidup, yang bersama-sama bersatu untuk pembangunan rumah rohani bagi sebuah komunitas imamat yang kudus. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjadi batu-batu yang hidup itu? Poin yang kedua, Petrus menjelaskan pada ayat yang keempat. Untuk bisa menjadi batu yang hidup, kita harus datang kepada Kristus. Datanglah kepada Kristus, batu hidup yang menghidupkan itu. Dan pada teks ini Petrus berkata, siapa batu yang hidup itu? Dia adalah Kristus. Dan memang batu yang hidup itu digambarkan di sini memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Petrus secara tersurat mengatakan di sini siapa batu yang hidup itu? Yesus yang dibuang, menyiratkan di sini bagaimana Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, ditolak oleh dunia, tapi dipilih oleh Allah untuk keselamatan manusia dan keselamatan dunia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, Petrus juga mau menunjukkan bahwa pembangunan gereja secara komunal, secara bersama-sama juga harus dimulai dari pertumbuhan iman kepada Kristus secara individual. Karena itu seruan Petrus, datanglah kepada Kristus, supaya saudara dan saya boleh menjadi batu yang hidup, yang dipergunakan untuk membangun rumah rohani itu. Dan ayat yang ke-6, Petrus menjelaskan bagaimana Yesus adalah batu terpilih, batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yesus adalah batu penjuru, fondasi iman bagi orang percaya. Sebuah rumah sangat bergantung pada batu penjurunya, karena batu penjuru merupakan kepala dari sudut rumah, head of the corner. Jadi Petrus katakan melalui teks ini bahwa Yesus bukan batu sembarang batu,
Karena tidak peduli berapa banyak batu yang digunakan untuk membangun sebuah rumah, tanpa batu penjuru, semua akan menjadi percuma. Demikian juga bangunan, begitu pentingnya batu penjuru, demikian juga berharga dan pentingnya Kristus bagi kita, gerejanya. Gereja harus berpusat pada Kristus. Bukan berpusat pada pendetanya, bukan berpusat pada gembala sidangnya, bukan berpusat pada organisasinya, tapi gereja harus berpusat pada Kristus, sang batu penjuru itu, batu yang terpilih itu. Gereja yang kristosentris akan menyenangkan hati Allah. Dan bulan ini seharusnya kita akan melaksanakan sidang majelis sinode sesuai dengan poin dalam bimbingan kita yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 19 April 2020. Namun sidang majelis sinode GBKP yang ke-36 harus ditunda karena merebaknya virus corona dan ditunda ke tanggal 7 sampai 11 Juni 2020 yang akan datang. Di dalamnya akan dibicarakan banyak hal termasuk evaluasi perjalanan pelayanan GBKP 5 tahun yang sudah berjalan dan bagaimana GBKP 5 tahun yang akan datang. Dan sebagai bagian dari GBKP, melalui PJJ kita malam hari ini, saudara dan saya diajak untuk bersama-sama berdoa bagi perjalanan sidang majelis sinode GBKP dan sekaligus juga perayaan hari ulang tahun GBKP yang ke-130. Bersama-sama kita mendoakan agar sidang majelis sinode GBKP dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi perjalanan GBKP ke depan. Dan melalui teks kita malam hari ini, seruan Petrus kepada saudara dan saya, kita percaya bahwa Allah adalah sang empunya gereja dan tidak ada yang bisa menghambat pertumbuhan gerejanya, termasuk segala situasi yang melanda dunia saat ini tidak akan sanggup menghambat pertumbuhan gerejanya. Dan saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi batu-batu yang hidup. Sebagaimana tema kita berkata, rehlah desken batu singgeluh. Datanglah sebagai batu-batu yang hidup, yang dapat dipergunakan untuk membangun dan menumbuhkan gerejanya. Selamat ber-PJJ, tetap semangat. Tuhan memampukan kita menjadi batu-batu yang hidup menegakkan gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.